Assalamualaikum adik-adik semuanya, kita belajar hukum Faraday yuk. Jadi adik-adik, hukum Faraday itu dicetuskan oleh Bapak Michael Faraday tentunya. Nah, hukum Faraday itu ada dua macam, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Sekarang kita akan belajar tentang hukum Faraday 1 dulu ya, di mana hukum Faraday 1 itu berbunyi, massa yang dihasilkan pada sel elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik dalam sel. Kalau misalkan ditulis secara kalimat matematika, maka hasilnya seperti ini ya, di mana W adalah massa yang dihasilkan dalam sel elektrolisis dengan satuan gram, sedangkan Q adalah muatan listrik dalam sel. Nah, satuannya adalah kolom. Karena Q sama dengan I dikalikan dengan T, maka dapat ditulis kembali menjadi W berbanding lurus dengan I kalikan dengan T, di mana I adalah arus listrik, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Selain itu adik-adik, bunyi dari hukum Faraday 1 bisa juga ditulis seperti ini ya. W sama dengan E dikalikan dengan F, di mana W seperti tadi yaitu massa yang dihasilkan dalam sel elektrolisis dengan satuan gram, sedangkan E merupakan massa ekivalen zat hasil elektrolisis, di mana E ini bisa dicari dengan menggunakan rumus E sama dengan AR atau bisa juga MR dibagi dengan valensinya. Biasanya banyak di antara kalian yang bingung mencari valensi yang dimaksud di sini kan? Oke, kalian simak penjelasan berikut ya. Valensi sendiri merupakan elektron terluar dari suatu atom kan? Dilihat dari muatannya. Kalau misalkan seperti ini Cu2+, maka valensinya adalah 2. Dapat juga kalian ketahui dari jumlah elektronnya. Di sana koefisien elektron 2 kan? Berarti valensinya juga 2. Kalau aku mempunyai logam Al, maka langsung saja valensinya sama dengan 3. Sekarang kalau misalkan kasusnya merupakan non-logam, misalkan aku mempunyai klorida. Untuk klorida memang muatannya hanya -1, akan tetapi lebih mudahnya kalian lihat jumlah elektronnya. Karena di sana koefisien elektronnya ada 2, maka valensinya 2. Aku kasih contoh lagi, ada oksigen. Kalau misalkan untuk O, hati-hati ya, valensinya bukan 2. Kalian lihat koefisien dari elektronnya. Karena koefisien dari elektron adalah 4, maka valensi dari oksigen yang nantinya akan dimasukkan di rumus bukan 2, melainkan adalah 4. Yang terakhir contoh non-logam, aku mempunyai hidrogen. Di sana kelihatannya aja muatan hidrogen adalah +1, tapi lebih gampangnya kalian lihat elektronnya saja. Karena elektron koefisiennya ada 2, berarti valensi dari hidrogen yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam rumus adalah 2. Hati-hati ya. Oke adik-adik, setelah kalian memahami bagaimana cara mencari valensi, kita kembali lagi ke bahasan ini ya. Karena E sama dengan AR per valensi, maka rumus W dapat dituliskan menjadi AR dikalikan dengan F per valensi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan W itu apa dan E itu apa. Sekarang giliran F itu apa sih? F adalah jumlah arus listrik, di mana satuannya adalah Faraday. Nah, sekarang giliran kita bahas mengenai F itu dulu ya. Karena 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom, sedangkan 1 kolom sama dengan 1 ampere, maka rumus W dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan AR dikalikan dengan I dikalikan dengan T per valensi dikalikan 96.500, di mana I adalah kuat arus dengan satuan ampere, sedangkan T adalah lama berlangsungnya proses elektrolisis dengan satuan detik. Sampai sini sudah paham kan gimana kok bisa dapat rumus tersebut? Oke, sekarang akan kita bahas dari mana sih asal angka 96.500 tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, di mana muatan elektron itu berjumlah 1,60 sekian kali 10 pangkat min 19 kolom kan? Sedangkan bilangan Avogadro berjumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Jika mol elektronnya berjumlah 1 mol, maka partikel dari elektron dapat dihitung mol dikalikan bilangan Avogadro kan? Kalau misalkan sudah dihitung, maka didapatkan hasil
6,022 kali 10 pangkat 23 elektron. Nah, maka dari itu, muatan listrik yang terjadi jika 1 mol elektron ditransfer adalah jumlah partikel dikalikan muatannya kan. Kalau misalkan dihitung, maka didapatkan angka 96.485 kolom per mol. Nah, biasanya di buku-buku pelajaran kalian dibulatkan menjadi 96.500 kolom per mol. Oke adik-adik, tentang hukum Faraday 1 sudah selesai dibahas. Sekarang giliran membahas contohnya ya. Simak baik-baik. Oke adik-adik, di sana sudah ada soal, aku baca dulu ya. Larutan AgNO3 di mana ArAg adalah 108 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam. Berapa gram logam perak yang dapat diendapkan? Kalau misalkan ketemu soal kayak gini, yang pertama kalian lihat dulu senyawanya. Senyawanya kan AgNO3. AgNO3 kalau misalkan diionisasikan, maka hasilnya adalah Ag+ ditambah dengan NO3 minus. Dari sini dapat diketahui bahwasanya reaksi reduksi dari Ag adalah sebagai berikut, di mana Ag+ dengan fase aqueous menjadi Ag dengan fase solid. Di sana ada elektron koefisiennya 1, maka dari itu valensi dari Ag adalah 1. Kemudian kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi adalah 1 jam. Maka 1 jam ini kita konversikan ke satuan detik, jadinya adalah 3600 detik. Kemudian langsung aja kita dapat menghitung massa logam perak yang diendapkan pada sel elektrolisis ya, dengan menggunakan rumus yang ini. W sama dengan AR kalikan dengan I kali T per valensi kalikan 96.500. Tinggal masukkan angkanya, maka didapatkan masanya adalah 40,29 gram. Cukup mudah kan? Oke adik-adik, sekarang giliran membahas tentang hukum Faraday yang kedua ya. Hukum Faraday yang kedua ini berbunyi, jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut. Kalau misalkan kalian lihat kata-kata ini, yaitu beberapa sel, maka dapat diartikan bahwasanya di sana elektrolisis dirangkaikan secara seri. Oke, gambarnya seperti ini ya. Di sana contohnya ada 3 sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri. Maka jika hukum Faraday 2 ini ditulis secara kalimat matematika, maka didapatkan rumus W1 dibanding W2 dibanding W sekian sama dengan E1 dibanding E2 dibanding E sekian. Di mana keterangannya seperti yang tadi ya. W adalah massa yang dihasilkan dalam sel elektrolisis dengan satuan gram, sedangkan E merupakan massa ekivalen. Oke adik-adik, penjelasan tentang hukum Faraday 2 sudah selesai ya. Sekarang kita giliran ke contohnya. Simak baik-baik ya. Oke adik-adik, berikut adalah contoh penerapan dari hukum Faraday yang kedua. Aku baca dulu ya soalnya. Jika larutan CuSO4 dan AgNO3 dirangkaikan secara seri kemudian dielektrolisis, berapakah massa Cu yang diendapkan? Jika dalam sel elektrolisis AgNO3 ditemukan 10 gram perak, diketahui ArAg sama dengan 107 dan ArCu adalah 63,5. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 ya adik-adik, yaitu sel dari CuSO4 dan sel dari AgNO3. Nah, dari sana dapat diketahui bahwasanya setengah reaksi reduksi dari Ag adalah Ag+ ditambah dengan elektron menjadi Ag. Kalau misalkan koefisien dari elektron di sana 1, artinya valensinya adalah 1. Dari valensi 1 ini dapat kita hitung E-nya atau massa ekivalennya, yaitu Ar per valensi, maka didapatkan hasil E-nya adalah 107. Kemudian dari sel CuSO4 dapat kita ketahui untuk setengah reaksi reduksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Dari sana karena koefisien dari elektron adalah 2, maka valensinya juga 2.
Dari sini kita dapat menghitung massa ekivalennya adalah AR per valensi kan, maka tinggal masukkan angkanya, didapatkan E-nya adalah 31,75. Dari sini kita dapat memakai rumus W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2 kan. Kalau misalkan ditulis ulang jadinya W dari AG per WCU sama dengan EAG per ECU. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya, maka didapatkan massa dari CU sesuai yang ditanyakan adalah 2,97 gram. Mudah kan? Alhamdulillah adik-adik, tentang hukum Faraday sudah dibahas semuanya ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tunggu next videonya ya.